Nama saya Dameriel Menggal dari 10 IPA 4. Hari ini saya akan membawakan tema yaitu tingkat kejahatan di masa pandemi. Jadi menurut Kepolisian Republik Indonesia menyatakan tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi corona. Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan peningkatan kriminalitas sebesar 19,72% dari masa sebelum pandemi. Pada Februari, ada 17.411 kasus, sedangkan di Maret ada 20.845 kasus, kata Argo. Argo menyatakan kasus yang terjadi meliputi kejahatan, pelanggaran, gangguan, dan bencana. Dari seluruhnya, ia menyatakan gangguan seperti penemuan mayat dan bunuh diri adalah yang paling banyak. Namun, ia tidak merinci jumlahnya dan lokasi sebarannya. Data Polda Bali bisa dirujuk untuk melihat peningkatan kriminalitas selama pandemi. Kabah Harkam Polri Irjen Agus Andrianto lalu menyatakan naiknya tingkat kriminalitas salah satunya disebabkan banyak orang terdesak secara ekonomi di tengah pandemi. Mereka akhirnya memilih jalan pintas melakukan kriminalitas. Agus juga menyatakan pula para pelaku kriminal memanfaatkan situasi pembatasan sosial yang membuat lingkungan menjadi sepi untuk melakukan aksinya. Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polri Yusri Yunus menyatakan di tengah corona, kejahatan yang paling banyak terjadi di wilayahnya adalah pencurian, penjamretan, dan perampokan minimarket. Pelaku kejahatan sekarang sudah sangat jarang membongkar rumah karena masyarakat sedang di rumah saja, kata Yusri. Dalam seminggu terakhir, dari pantauan kami atas pemberitaan kriminalitas, terjadi 5 kasus perampokan dan pencurian di wilayah Jabodetabek. Pertama, di minimarket, kawasan Cimpondoh, Kota Tangerang pada 12 April malam. Pelakunya berinisial FS dan A. Mereka mencuri kosmetik, deterjen, pewangi, dan minyak wangi. Tersangka berinisial A kini masih buronan. Pencurian kedua terjadi di sebuah minimarket di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada 15 April. Pelakunya adalah pasangan pria dan wanita. Mereka mencuri 3 botol minyak angin dengan modus menjadi pembeli. Aksi ini terpegok setelah petugas minimarket mencurigai gerak-gerik mereka. Kedua tersangka sempat mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Namun salah satunya berhasil ditangkap setelah ditabrak seorang pengendara motor yang melintas. Ia menderita patah kaki. Sementara satu tersangka yang kabur membawa 3 botol minyak wangi senilai Rp147.000. Di hari yang sama, dengan aksi pencurian di minimarket Gambir, 2 orang berusaha membobol minimarket di Depok. Mereka melakukan aksinya dengan membawa celurit dan menakuti pegawai minimarket yang sedang berberes setelah menutup gerai. Para pelaku kemudian menyekap 3 pegawai minimarket dan menggasak uang senilai 35 juta lalu kabur. 2 kasus lainnya terjadi di Jakarta Timur. 4 orang perampok berinisial YS, AA, AR, dan A beraksi di sebuah minimarket di Jalan Al Wusto, Durensawit, Kamis pekan lalu. Mereka terpergok polisi yang sedang patroli dan mencurigai sebuah mobil Avanza terparkir di depan minimarket saat dini hari. Saat dihampiri, pengemudi justru menyalakan mesin mobil dan kabur. Melihat respon tersebut, polisi kemudian masuk ke dalam minimarket. Di sana ditemukan 3 tersangka lainnya. Salah satu dari ketiganya ditembak mati karena mencoba menyerang polisi. Lalu, bagaimanakah langkah polisi sebagai aparat keamanan untuk mencegah terjadinya kejahatan lagi? Terkait kejahatan di masa pandemi, Mabes Polri telah melakukan operasi terpusat kontingensi aman Nusa 2 penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia. Melalui operasi ini, kepolisian melakukan tindakan preventif dan preemptif. Menurut ketua operasi ini, Irjen Agus Andrianto, langkah yang dilakukan adalah menurunkan pasukan ke lapangan untuk melakukan operasi rutin di semua daerah. Begitupun bekerja sama dengan kepala desa dan Babin Kamtibmas untuk menjaga keamanan di desa. Agus menyatakan pihaknya juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait pandemi COVID-19 dan cara menjaga keamanan.
khususnya agar menjaga jarak selama pandemi dan memastikan kondisi rumah aman. Dari patroli besar yang telah dilakukan Polri, telah membubarkan 205.002 kerumunan sejak 14 Maret hingga 12 April di seluruh daerah. Khususnya di wilayah Polda Metro Jaya, 1.152 personel disiapkan untuk di tingkat Polres dan Polda digunakan mendukung kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB di DKI Jakarta, termasuk untuk mencegah terjadinya kejahatan. Nah, jadi di masa pandemi ini, kejahatan meningkat karena banyak orang yang terdesak secara ekonomi, karena banyak orang yang di PHK, dan mereka akhirnya memilih jalan pintas, yaitu mencuri, merampok, dan sebagainya. Jadi, untuk teman-teman, mari kita jaga keamanan rumah kita masing-masing dan tetap melakukan protokol kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih.